Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari itu ila wali syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila hadratin Nabiul Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyati wa ribatil kiram khususan la sultan Syaikhul Qadir Al-Jilani radhiyallahu khususan ila man rafa kitab wa hadis khususan ila man rafa kitab tanqih hakul wa ila man fata hadil qarya wa ila man tufina fi hadil qarya wa khususan ila man tufina fi hadzal mahad khususan ila asrafina wa asrafikum min ahlina wa ahlikum syai'ulillahi lahumul fatihah. Ya kana budaya kana Bismillah, alhamdulillah, la haula wa la quwata illa billah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-bab ar-rabi' wal 20 fi fadilatil faqr. Bab yang ke-24 yang menjelaskan tentang keutamaannya fakir. Qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, al-faqru utawi fakir iku azyanu alal mu'mini minal izari. Al-fakru utawi fakir iku azyanu lebih indah alal mu'mini ngatasi wong mukmin minal izaril hasani. Minal izari, izar itu rambut. Minal izaril hasan, saking rambut sing apik. Rambut sing apik sing nang ndi ala khaddil farosi ing atase pipine kuda. Jadi kefakiran itu lebih baik daripada kefakiran bagi seorang mukmin itu lebih baik daripada rambut yang bagus yang ada di atas pipinya kuda. Lebih baik fakir daripada bagusnya rambut yang ada di pipinya kuda sebagai hiasan. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, al fakru utawi fakir iku syainun hina indan nasi mungguhi menungso. Wa zainun lan utawi hiasan iku indallahi mungguhi Allah yaumal kiamat ing dalem dina kiamat. Jadi umumnya manusia melihat fakir itu adalah suatu hal yang hina, suatu kekurangan, dilihat sebelah mata. Orang yang fakir itu dilihat sebelah mata. Akan tetapi menurut Allah ini hiasan, ini suatu kemuliaan nanti di hari kiamat. Nah, kalau kita tinjau lebih jauh bedanya fakir dan miskin itu seperti ini. Miskin itu istilah bagi orang yang memang sudah punya penghasilan, namun untuk mencukupi kebutuhan harian itu masih kurang. Lah, kalau fakir ini lebih dari itu, lebih di bawahnya lagi. Dia tidak punya apa-apa lagi untuk mencukupi kebutuhan harian. Itu fakir. Makanya orang-orang yang fakir di dunia berusaha nanti ketika di akhirat itu tidak fakir. Tidak fakir. Fakir harta boleh tapi jangan fakir amal. Fakir harta boleh tapi jangan fakir ilmu. Nah, begitu. Karena kefakiran itu tidak jangan sampai menjadi sebab kita untuk tidak banyak beramal. Sebagaimana nanti ketika di hari kiamat orang-orang yang fakir ini nanti akan dimuliakan oleh Allah. Maka kalau
umumnya manusia melihat orang fakir ini adalah suatu kekurangan, suatu kehinaan, maka bagi Allah ini tidak. Nanti dari kiamat mereka akan dimuliakan. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, hubbul fuqara'i utawi nyenengi wong-wong fakir. Fuqara ini jam'un min fakir. Hubbul fuqara'i utawi ndemeni wong kang fakir iku min akhlakil anbiya, setengah saking akhlake atau perangai ini para nabi. Wa budul fuqara'i lan utawi mbendo utawi enggak nyenengi wong fakir iku min akhlakil faraina, setengah saking akhlake Fir'aun. Mencintai orang fakir itu termasuk perangainya para nabi, akhlaknya para nabi. Para nabi itu mencintai wong fakir, ngeramut wong fakir, membersamai wong fakir. Dan budul fuqara'i utawi gak nyenengi wong fakir, ngedoi wong fakir, gak seneng, atau bahkan budun itu memarahi saking gak senenge, iku min akhlakil faraina, akhlaki Fir'aun. Faraina iki wong sombong, Fir'aun yang memiliki sikap sombong, sifat sombong. Nah kalau kita lihat di syarah di dalam ini, coba dibuka itu ya, ada baris ke 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Fal faraina salasa. Fir'aun itu ada 3. Siapa saja itu? Fir'aunul Khalili, Fir'aun yang memusuhi Nabi Ibrahim. Wasmuhu Sanan, namanya Sanan. Ini diingat-ingat, dicatat boleh atau dikasih garis bawah. Wa Fir'aunu Yusuf, Fir'aun yang memusuhi Nabi Yusuf, Fir'aun Nabi Yusuf. Sopo? Wasmuhu Royan bin Walid, Royan bin Walid. Wa Fir'aunu Musa, dan Fir'aun Nabi Musa yang ceritanya populer itu. Wasmuhu, dan namanya Al-Walid bin Mus'ab. Nah ini di kitab Targhibul Quran dijelaskan bahwasanya Faraina ini Fir'aun itu ada 3 Fir'aun yang menghadapi 3 nabi dengan nama yang berbeda. Yang pertama Fir'aunnya Nabi Ibrahim, namanya Sanan. Fir'aunnya Nabi Yusuf, namanya Royan bin Walid. Dan Fir'aunnya Musa yang namanya Walid bin Mus'ab. Jadi Fir'aun ini dikonotasikan adalah orang yang memiliki rasa sombong, orang yang memiliki sifat atau sikap sombong. Jadi kalau kita budul fuqara, gak seneng karo fuqara, itu min akhlaki al-mutakabbirin, min akhlaki Fir'aun. Nah, Fir'aun di mana? Fir'aun itu musuh para nabi. Masa kita membersamai orang-orang yang memusuhi para nabi ya begitu. Jadi kita harus lemah lembut, kasih sayang kepada para fakir miskin. Minimal kita bersedekah atau setidaknya itu memberi bantuan kepada mereka untuk meringankan kehidupannya. Kalau kita tidak punya apa-apa untuk diberikan kepada mereka, minimal tidak berkata yang menyakitkan hati mereka. Berilah perkataan-perkataan yang memang itu membuat mereka bahagia, membuat mereka senang. Jangan mereka sudah kesusahan secara ekonomi, secara batin juga disusahkan dengan omongan-omongan yang tidak baik. Maka sikap lemah lembut, kasih sayang pada fakir itu termasuk min akhlaki al-anbiya, para nabi. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, likulli syai'in iku tetep keduwe suwiji-wiji miftahun utawi kunci, wa miftahul jannati lan utawi kuncine swarga iku hubbul masakina wal fuqaraa, nyenengi wong fakir miskin
li sabrihim krana sabare masakin wal fuqara hum utawi masakin wal fuqara iku julasa Allahi taala. Julasa itu kanca lungguh, teman duduknya Allah yaumal kiamati ing dalem dina kiamat. Likulli syai'in miftah, segala sesuatu itu ada kuncinya. Dan kuncinya surga itu hubbul masakin, mencintai atau menyayangi orang-orang fakir miskin. Karena mereka itu sabar. Mereka itu sabar menghadapi kehidupan, menghadapi kekurangan, menghadapi dan lain sebagainya. Mereka itu memiliki kesabaran yang besar. Maka orang-orang fakir miskin itu nanti dari kiamat adalah teman duduknya Allah, julasa Allah. Nah ini di dalam syarah ada wa qala Yahya bin Mu'ad hubbuka al-fuqara min akhlaqil mursalin wa isaruka mujalasatahum min alamati sholihin wa firaruka min suhbatihim min alamatil munafikin. Dicari di dalam kolom itu qala Yahya bin Mu'ad hubbuka al-fuqara, cintamu kepada orang fakir min akhlaqil mursalin, dari akhlaknya para Rasul, wa isaruka mujalasatahum min alamati sholihin, demeni lungguh bareng karo wong fakir miskin itu min alamati sholihin, tanda-tandanya wong soleh. Wa firaruka min suhbatihim, dan larinya kamu dari menghormati mereka, atau dalam artian tidak menghormati mereka atau tidak menghargai mereka, iku min alamatil munafikin, salah siji saking tandane wong-wong munafik. Wa qala sallallahu alaihi wasallam innallaha ta'ala yuhibbu 'abdahu. Innallaha ta'ala, sedaya Allah taala iku yuhibbu, demeni sapa Gusti Allah, mencintai, menyukai sapa Gusti Allah, 'abdahu ing hambane Allah. Sing ya apa? Al mukmina, sing mukmin, al fakiro, sing fakir, al muta'affifa. Al muta'affifa itu yang memiliki tanggungan, atau dalam artian apa? Kepala keluarga. Al muta'affifa kang duweni tanggungan, abal iyali. Nah iki sing ora njalukan, sing ora minta-minta. Ini ada juga ini di syarah. Itu dijelaskan. Abal iyal itu aisahibul iyal. Maksudnya enggan meminta-minta, gak njalukan. Allah itu mencintai hambanya yang mukmin, yang fakir, yang memiliki tanggungan. Maksudnya dia itu memiliki tanggungan beberapa orang, kepala keluarga, dan tidak minta-minta. Lah yo wis fakir, secara ekonomi juga kekurangan, dia juga punya tanggungan, terus tidak menunjukkan kefakirannya. Orangnya itu gak suka minta-minta, terus gak mau ketahuan atau gak mau kelihatan, atau tidak memperlihatkan bahwasanya dia itu fakir. Itulah hamba yang disukai oleh Allah. Terkadang kita itu suka menunjukkan kefakiran, suka menunjukkan kelemahan, supaya apa? Supaya orang itu memberi rasa iba kepada kita. Padahal Allah tidak suka. Allah tidak suka. Jangan tunjukkan rasa atau penampilan yang memang membuat orang itu iba kepada kita, atau apa ya, istilah kata, intinya menunjukkan kefakiran atau meminta-minta, itu perbuatannya memang Allah tidak suka. Lah nek njaluk butuh njaluk apa nang pangeran begitu. Ora usah mengharapkan belas kasihan atau apa ya,
belas kasihan dari orang lain karena kita menunjukkan penampilan yang fakir atau menunjukkan kekurangan kita supaya orang lain membantu. Jangan. Harapan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Kalau memang nggak punya baju bagus atau apa begitu, ya sudah sederhana. Pakaian apa adanya. Cuma yang perlu kita tata itu adalah niat. Jangan sampai dalam diri kita atau di dalam benak kita itu punya niatan supaya orang itu iba kepada kita, kasihan gitu loh. Karena kita menunjukkan kalau kita nggak punya ini, nggak punya itu, kekurangan ini, kekurangan itu Allah nggak suka. Nah, di sini ada tanbih. Tanbih itu dilingkari. Di syarah ada tanbihun. Al-fakru, peringatan. Tanbih itu peringatan. Al-fakru tawi fakir iku fakroni, ada dua macam. Yang pertama fakrun masubatun, fakir yang diberi pahala. Yang kedua fakrun uqubatun, fakir yang diberi siksaan. Nah, ini ada yang berpahala, ada yang disiksa. Alamatul awal, berarti yang pertama, yang masubatun, yang diberi pahala, an yuhsina khalqahu wa yuti rabbahu wa la yasku wa yaskuru waha ala fakrihi. Nah, ini an yuhsina khalqahu, memperbagusi penampilannya, maksudnya sebisa mungkin berpenampilan cekak ketok fakir, cekak ketok lemah, cekak ketok serba kekurangan. Biasa, maksudnya enggak dibuat-buat gitu, biasa aja. Wayuti urabau, taat kepada Tuhannya. Walayasku, nah ini gak kakean, sambat iki. Yasku, syaka yasku, sambat. Wayaskuru woha ala fakri, dan bersyukur kepada Allah atas kefakirannya. Maksudnya apapun itu, ini semua adalah pemberian dari Allah yang harus disyukuri. Wasani lan utawi kang nomor loro iku, sing nomor loro mangga apa? Fakrun ukuba, kefakiran yang kefakiran yang disiksa. Yang bagaimana? An yasi akhalqahu, ngelek-ngelekno penampilane, digawe elek penampilane. Jane wong ru nek dhek iku mang fakir, nek dhek iku mang perlu dikasihane. Wayasi lan berbuat maksiat, wayasku lan sambat, wayatasakhatu, selek lah pokoknya. Kan banyak ya nyuwun sewu. Mungkin ada orang itu kadang pengemis itu ada yang memang perlu dikasihani, ada yang memang itu buat-buatan atau namanya apen-apen. Tapi ya kita kembali ke yang pertama kemarin, yang bab apa itu. Kita bersedekah itu tidak melihat orang. Tidak usah melihat orang. Siapapun kita beri sedekah. Nah, ini kasus yang kedua. Banyak para pengemis itu ya memang yang benar-benar sih ya enggak jadi masalah sih. Umum lah. Cuma yang bermasalah itu kan ketika kemiskinan atau pengemis itu dibuat-buat dengan pakaiannya memang dibuat compang-camping supaya orang itu iba. Kan banyak itu ya di lampu merah atau di jalan-jalan itu ya. Itu beneran atau tidak kan wallahu alam. Tapi kita selalu berusaha untuk berhusnudzon. Cuma pada kenyataannya atau lepas dari itu ya wallahu alam. Intinya di sini ada fakir yang memang itu diganjar, yang masubatun, ada yang ukubatun, dengan itu tadi apa yang
masubatun apa yang ukubatun. Hadis pada qala Rasulullah wa qala sallallahu alaihi wasallam al faqru tawi kefakiran iku amanatun amanat. Faman mongko tawi sapane wong iku katama menyembunyikan sapa man hu ing fakir kana mongko ana sapa man iku ibadatan bernilai ibadah. Al faqru tawi kefakiran iku amanatun amanah. Faman mongko tawi sapane wong iku katama menyembunyikan sapa man hu ing fakir kefakiran kana mongko ana sapa man iku ibadatan bernilai ibadah. Waman baha waman lan utawi sapane wong iku baha pamer menunjukkan sapa man bi kelawan fakir fakot kollada moko temen-temen membebani ikhwanahu ing sedulurane man al muslimin akang muslim. Lah ini kefakiran itu sesuatu yang harus kita sembunyikan. Maka barang siapa yang menyembunyikan kefakiran berarti itu bernilai ibadah. Karena dalam hatinya selalu terbesit rasa syukur kepada Allah dalam kondisi apapun. Tidak mengeluh, berpenampilan yang baik. Penampilan yang baik itu dalam artian begini, berpenampilan yang berusaha supaya orang itu tidak berpikiran bahwasanya kita tuh fakir, kiri gitu loh. Tapi bukan berarti ya mengada-ngada menggunakan pakaian yang beli, cari pakaian yang bagus itu enggak juga. Nah, begitu. Kan ono kan wajah-wajah melas digawe-gawe dengan melas temenan begitu ya. Nah, masih melas temenan tapi tidak ditonjolkan, tidak berusaha sebisa mungkin untuk tidak sampai orang itu tahu kalau kita itu fakir atau kesusahan begitu. Nah, barang siapa yang pamer menunjukkan bahwasanya dia itu fakir atau menunjukkan dia itu tidak mampu gitu kepada orang lain, maka ini sama halnya fakot kollada membebani ikhwanahu al muslimin. Akhirnya kan orang-orang di sekitarnya terbebani, kudu ngewangi, kudu nyili duwe, kudu ngelayakno, kudu dan sebagainya. Karena bainal muslimin itu ikhwah, sesama muslim itu saudara. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhwaikum wattaqullaha la'allakum turhamun. Di Al-Qur'annya seperti itu. Orang mukmin, orang muslim itu bersaudara. Lah, antar saudara ketika ada kesusahan ya kan dibantu begitu. Tapi beda urusan ketika orang itu menunjukkan kefakiran. Kan orang lain akan terbebani dengan kudu ngelayakno, kudu ngewangi dan sebagainya. Makanya tadi di hadis sebelumnya itu Allah itu suka dengan hamba yang memang yang mukmin, fakir, terus punya tanggungan dan dia tidak minta-minta. Dan menyembunyikan kefakiran ini termasuk ini tadi ibadah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam tuba lil fuqara'i. Tuba iki berbahagialah lil fuqara'i wa du'afa'i maring wong-wong fakir lan du'afa ya yang lemah, dhaif min ummati saking umat ingsun kata Kanjeng Nabi. Wa qala sallallahu alaihi wasallam al faqru karamatun. Al faqru karamatan, faqru tawi kefakiran iku karamatun, karomah min karomatillahi saking karomah-karomahe Gusti Allah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam fadlul fakiri utawi keutamaane wong fakir alal ghani ing atase wong sugih iku kafadli kaya dene keutamaane ingsun ala jami'i khalqillahi ta'ala ing atase sekabehane ciptaane Allah taala. Perumpamaan orang fakir dengan orang
kaya. Itu koyok dene keutamane Kanjeng Nabi dibandingkan dengan seluruh ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, la syai'a yu'tihillahu mislal faqri. La syai'a, ora ana sewiji-wiji. Tidak ada sesuatu yang amat mulia. Tidak ada sesuatu yang amat mulia. Yu'tihillahu, yang Allah berikan, mislal fakri, kaya dene pemberian Allah nanggo wong fakir. Ini di kota atas itu ada. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, la syai'a yu'tihillahu mislal fakri. Wa wahallahu ta'ala ila Ismail alaihi salam, kepada Nabi Ismail, diwahyukan kepada Nabi Ismail. Utlubni indal mungkirati qulubuhum. Qala wa man hum, qala al fuqara'u as-shadiquna. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, la ahada afdalu minal fakiri idza kana radiyan. La ahada afdalu minal fakiri idza kana radiyan. Nah ini Allah mewahyukan kepada Nabi Ismail, utrubni, golekno aku, indal mungkirati kulubum, golekno aku nanggo wong-wong sing pecah atine. Maksudnya wong sing pecah atine iku wong-wong sing kesusahan, wong sing uripe gak enak lah bahasane gitu. Sapa yang fakir? Qala waman hum, qala al fuqara as-shadiqun. Nah iki mang sinten niku Gusti? Hum, qala al fuqara'u, wong-wong fakir, as-shadiquna kang jujur. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, la ahada afdalu minal fakir ila kana radiyan. Enggak ana wong sing mulya ngungkuli wong fakir ketua wong sing ridho. Ora ana wong sing ngungkuli wong fakir kecuali wong ridho. Al-babu al-khamis wal isrun fi fadlin nikah. Wallahu alam bissawab. Nah, tatim bilhamdulillah.